Halo guys, balik lagi di channel Diota Film, tempat dimana kita ngomongin film-film seru, menegangkan dan memacu adrenalin kalian. Daripada kalian gibahin tetangga kalian yang so oke, mending kalian pantengin channel Diota Film buat ngisi hari gabut kalian. Pembahasan film kali ini berjudul Terrifier 2, lanjutan dari film pertama yang udah pernah Mimin bahas. Film ini menceritakan seekor badut jelmaan seton yang menebar teror dan kesadisan kepada masyarakat jelata. Tapi tidak lebih sadis dari pejabat Konoha yang sangat barbar tingkat korupsi dan keserakahan jabatan yang bikin masyarakatnya menderita. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai pembahasan film kali ini. Cerita dimulai tepat beberapa saat film pertama selesai, ketika sang dokter forensik akan memeriksa badut kopet yang pura-pura kodar. Tiba-tiba, lampu di dalam ruangan tersebut kedap-kedip seperti lampu disko. Melihat kejadian itu, si dokter pun merasa keheranan. Namun, ia tak menyadari bahaya yang akan menimpanya setelah lampu di ruangan tersebut kembali normal. Luar, sungguh sudah diduga. Bak punya ilmu rawa rontek, badut kopet bangkit kembali. Apakah ini akhir jatah peran si dokter? Di tengah situasi kritis, si dokter bernasib malang ini mencoba menelpon untuk meminta bantuan. Namun, si badut kopet gak ada akhlak ini sepertinya tidak peduli. Dan dengan tenang, ia mengambil palu bedah untuk mencurahkan hasrat perkopetannya. Sir, are you still with me? Just sit tight and police and sir on their way. Bikin ngilu. Mimin gak saranin kalian nonton film ini sambil makan. Setelah menggaplok kepala sang dokter, badut gadungan ini mencongkel mata si dokter dan mengganti ke matanya yang rusak. Lalu, si badut kopet ini kembali menghajar dokter forensik tersebut hingga modar. Selesai menghabisi korban pertama, ia pun meninggalkan TKP. Dirasa pakaiannya sangat kotor karena cairan merah dari para korban, badut kopet pergi ke tempat laundry untuk mencuci pakaiannya. Ingat, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Saat badut kopet lagi kegirangan baca berita tentang aksi terornya di koran sambil nunggu cuciannya selesai, tiba-tiba ada sesosok gadis kecil yang perawakannya bak bocil badut kematian yang mirip seperti dirinya, dan kita sebut saja bocil kematian. Sontak membuat dirinya tertegun campur keheranan. Dan anehnya, bocil kematian tersebut mendekati si badut dan mengajaknya bermain tepuk tangan ala Patarno. Di lain sisi, pria botak setengah keriput yang tidak menyadari awal kedatangan si badut kopet karena sedang tertidur, terbangun karena mendengar suara tepuk tangan di tempat laundry. Dan sungguh membagongkan, pria botak tersebut melihat si badut kopet main tepuk tangan seorang diri, tapi seolah-olah sedang bermain bersama orang lain. Siapa sebenarnya bocil kematian itu? Dan bagaimana nasib si aki-aki setelah bertemu si badut? Ya, kalian pasti sudah bisa menebaknya, bukan? Oh my god! Aki-aki kepala plontos harus tewas ulah kebrutalan random si badut kopet.
Dan film pun baru dimulai. Scene beralih kepada seorang gadis pulen berambut panjang bernama Sienna yang sedang sibuk bikin kostum cosplay ala-ala Wonder Woman bersayap untuk persiapan pesta Halloween. Pada saat makan malam, Sienna bersama ibunya, Barbara, dan adiknya Jonathan terlibat perbincangan rencana acara Halloween. Rupanya, sang adik ingin mengenakan kostum badut yang dipakai tersangka pembunuhan berantai tahun lalu. Siapa lagi kalau bukan si badut Kopet? Mendengar hal itu, Barbara sang ibu menasihati sambil bangih bak ibu-ibu plus 62 agar si bungsu untuk mengganti kostum yang lain. Emang dasar bocah labil, makin dilarang makin penasaran. Alice County Clown, don't do that. Why not? He wants to dress up as a real guy who murdered 9 people. Oh, you're not doing that. Emang dasar bocah edan. Rupanya Jonathan ini terobsesi dengan si badut Kopet sampai-sampai ia mengumpulkan berita pembunuhan berantainya tahun lalu yang hingga narasi ini dibuat buron entah kemana. Sementara itu, Sienna yang sedang menonton TV tertidur dan mengalami mimpi buruk. Sungguh aneh, di dalam mimpinya Sienna terlihat menghadiri pesta di sebuah kafe. Dan yang mengejutkan, acara tersebut dihadiri si badut Kopet. Lagi-lagi, emang dasar Kopet edan. Si badut memberondong semua tamu dengan senapan mesin. Di lain sisi, Sienna yang masih hidup mencoba merangkak tertatih-tatih karena kakinya tertembak mengambil sesuatu di kemasan sereal. Wadidaw, untung cuman mimpi. Tapi anehnya, mimpi kok berasa kenyataan. Ketika Sienna terbangun dari tidur, ia terkejut. Tiba-tiba, kamarnya terbakar dan api melahap sayap kostum cosplaynya. Apakah ini dejavu dari mimpinya? Karena kejadian ini, Barbara sebagai ibu nyerocos bak kenal pot racing. Ia menyalahkan Sienna untuk tidak menyalakan lilin di kamar. Namun Sienna menjelaskan bahwa ia tidak menyalakan lilin tersebut. What are you, fucking stupid? Not leave burning candles on my dresser. Keesokan paginya, ketika Sienna sedang sarapan dengan Jonathan, ia melihat sang adik yang sambil mengunyah sereal, mengingatkan ia pada seorang bocah laki-laki yang tewas oleh si badut di dalam mimpinya tadi malam. Beralih kepada Jonathan, tampak ia sedang berada di sekolahnya. Lalu, ketika Jonathan sedang ngokop air minum di keran yang berada di lorong sekolah, sekelebat ada seseorang yang melintas di ujung lorong. Merasa tidak ada hal yang aneh, Jonathan pun pergi ke lantai bawah. Namun, tiba-tiba betapa terkejutnya Jonathan, matanya melongo dan mulutnya mengangap ketika ia melihat si badut Kopet dan si bocil badut kematian berada di hadapannya. Dan semakin menggelikannya lagi, Jonathan melihat si badut dan bocil kematian lagi mukbang bangke hewan. Sadar akan kehadiran Jonathan, badut Kopet langsung melemparkan bangke hewan tersebut kepada Jonathan. Mungkin maksudnya mau mengajak Jonathan mukbang bareng. Mengalami hal tersebut, Jonathan pun langsung ngicrit langkah 1000. Happy Halloween, my pretty. Di lain tempat, Sienna dengan konco areknya yang bernama Ellie dan Brooke lagi makan di halaman kantin sekolah. Lalu Brooke membuka percakapan.
Apa kalian sudah mendengar berita presenter TV yang mewawancarai korban badut kopet? Lanjut Brut mengatakan bahwa presenter TV tersebut wajahnya kini juga rusak oleh bintang tamu yang menjadi narasumbernya. Mendengar hal tersebut, Sienna merasa shock. Apalagi baru tadi malam Sienna mengalami mimpi buruk di teror badut kopet. Hey, you alright? I'm so sorry. I really didn't mean to freak you out with that Monica Brown shit. I just need a second, I think. Lalu scene berpindah ketika Sienna dan Ellie pergi ke toko kostum untuk mencari ganti sayap bidadarinya yang terbakar. Dan sesaat kemudian, Ellie meninggalkan Sienna sembari menerima telepon dari ibunya. I'm nice. Di saat Sienna lagi asik lihat-lihat aksesoris lainnya, tiba-tiba ya, inikah yang disebut mimpi menjadi kenyataan? Sambil nyengir mamerin gigi kuning, badut kopet tidak lupa godain Sienna dengan matanya yang burik-burik syahdu. Dengan terkejut dan hati yang campur aduk gak karuan, Sienna buru-buru pergi meninggalkan ruangan tersebut dan bergegas menuju kasir. Any help? Find everything okay? I'm gonna need to scan those. Sorry. Ketika Sienna di tempat kasir dan hendak mau membayar, apesnya tas gadis bertubuh pulen ini tertinggal di lantai bawah. Di saat kebingungan dan bercampur rasa takut, tiba-tiba saja tanpa diduga, si kopet muka pucat ini membawakan tas Sienna yang tertinggal di lantai bawah. Dengan perasaan cemas dan gemetar, ia bergegas melakukan pembayaran. Di lain sisi, Sienna sesekali memperhatikan tingkah aneh si badut kopet yang bak bocah PAUD. Setelah Sienna selesai melakukan pembayaran, ia bergegas meninggalkan toko tersebut. Alih-alih mengikuti Sienna dari belakang, rupanya si badut malah mengunci pintu toko. Apakah yang akan terjadi? Yo, closing up, man. Naas sekali, nasib sang penjaga toko menjadi korban kesadisan dan kebrutalan badut titisan iblis. Kembali kepada Sienna. Setibanya ia di rumah, ia memasuki kamar adiknya. Mengetahui Sienna yang masuk ke dalam kamar, Jonathan menceritakan apa yang ia alami di sekolah sambil menunjukkan buku sketsa peninggalan sang ayah. Jonathan mengatakan ada hubungan antara badut kopet dengan terjadi pembantaian perayaan Halloween tahun lalu. Lanjut ia mengatakan, sepertinya si badut kopet akan kembali beraksi malam ini. Karena malam ini akan ada perayaan malam Halloween. Dan yang anehnya, Jonathan menunjukkan sketsa seorang wanita yang berpakaian bak Nenggal Gadot. Dan ia yakin bahwa sketsa ayah mereka ini ada hubungannya dengan Sienna. You're acting crazy. He created this character for you. Daddy drew a lot of things for me. Memang di dalam film ini tidak dijelaskan siapa dan apa peran dari ayah bocah berdua ini. Tapi berdasarkan pencarian informasi yang Mimin lakukan di berbagai artikel, sang ayah bernama Michael Shaw dan sang ayah berprofesi sebagai seniman komikus. Namun sebelum kematiannya, sang ayah pernah mengalami tumor otak dan setelah sembuh, rupanya sang ayah mengalami penglihatan aneh macam anak indigo, termasuk penglihatan tentang si badut kopet dan para korbannya. Itulah mengapa selain sketsa si badut kopet, sang ayah juga menggambar sketsa para korban. Dan dari informasi yang Mimin dapatkan juga, rupanya pedang milik Sienna itu juga dibuat oleh sang ayah. Dan dengan pedang inilah yang akan bisa mengalahkan si badut. Hi, happy Halloween. Scene beralih kepada Ellie. Ketika Ellie berada sendirian di rumah, ia kedatangan tamu dari tetangga sebelah untuk meminta hadiah Halloween. Setelah tamu itu pergi, ia tak menyadari keberadaan mobil van hitam di depan rumahnya. Aren't you a little old to be trick-or-treating? Akankah Ellie akan menjadi korban berikutnya? Pura-pura nggak tahu lagi aja dulu. You're really weird, you know that? Really, no candy for grown-ups. No, I said get out. Fine, here.
Happy Halloween. Menjelang malam harinya, Sienna si wanita tua brut ini sedang bersiap-siap untuk menghadiri perayaan Halloween. Dan setelah ia selesai berdandan ala-ala Wonder Man bersayap, Sienna pun berpamitan kepada ibunya. Dan tak lupa sang ibu memberikan nasihat, jangan terlalu banyak minum biar gak dibungkus para buaya pemburu gadis tua brut. Betapa kagetnya Ellie, rupanya ada seseorang memecahkan pintu kacanya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, muncul sebadut kopet dari arah dapur rumahnya. Menyadari kadarinya diketahui Ellie, si badut langsung mengerjarnya. Betapa biadab dan sadisnya. Wajah glowing Ellie dioplos dadakan tanpa bius oleh si badut. Tidak sampai di situ, badut kopet ini juga mengacak-ngacak badan Ellie dengan pisau dan mematahkan tulang tangan dan juga memotongnya. Scene beralih kepada Jonathan yang sedang bertengkar hebat dengan ibunya. Ibunya mengatakan, jangan pernah kau menyimpan buku sketsa ayahmu ini. Kau mau gelok kayak ayahmu lalu meninggal, atau kau kutuk jadi batu, Jonathan. Dasar maling kundang kau. Karena pertengkaran itu, Jonathan pun pergi keluar dari rumah. Ketika Jonathan sedang di luar, pandangannya teralihkan ke sebuah mobil van hitam. Lagi-lagi, ia dibuat terkejut kedua kalinya. Ia melihat bocil kematian yang juga menatap ke dirinya. Mengalami hal tersebut dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres, ia segera kembali ke rumah. Beralih ke pesta Halloween, di mana Sienna yang sudah janjian dengan Brock untuk hadir di acara tersebut. Kedua cewek ini terlihat happy sambil nenggak Mira Santika. Dan tanpa diketahui Sienna, di dalam minumannya sudah dimasuki obat haram oleh si Brock. Tujuannya sudah jelas, agar mereka bisa lebih enjoy dengan suasana pesta hantu yang diiringi suara musik ajeb-ajeb. You like my hair? Ooh. Yeah, nice shirt. Thinking. Oh shit. What? My mom called me like... Di tengah suasana pesta, Sienna mengecek handphonenya. Dengan perasaan panik, ternyata sang ibu telah menelponnya berulang kali. Ia pun berusaha menenangkan diri dan menelpon balik ibunya. Rupanya, ibunya hanya ingin curhat ke Sienna kalau ia baru saja adu bacot dengan Jonathan. Mengira ini ulah Jonathan karena pertengkaran tersebut, mobil ibunya yang berada di garasi diacak-acak oleh adiknya dengan krim pencukur jemput. I cannot deal with him anymore. Change. Oh my god! Rupanya ini ulah si badut kopet. Dan tanpa babi bu, si badut langsung mengheadshot congor Barbara dengan shotgun. Kembali kepada Sienna. Di saat ia sedang jingkrak-jingkrak sambil geleng-geleng kepala, pandangannya teralihkan ke sosok penampakan bocil kematian. Dan yang anehnya, hanya Sienna lah yang bisa melihat bocil tersebut. Sontak saja, Sienna berteriak histeris melihat hal itu. Brock merasa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Lantas, ia membawa Sienna pulang bersama pacarnya. I'm sorry you had to leave. It's no problem. You okay? Sienna, what the fuck was that back there? Di lain sisi, Jonathan yang sudah sampai di rumah terkejut bagaikan disambar petir melihat ibunya dengan wajah hancur duduk di meja makan. Lalu tiba-tiba
Jonathan pun berhasil dilumpuhkan badut kopet dengan cara dibius. Apa sebenarnya yang akan direncanakan si badut? Simak sampai habis. I just want to go home. Take me home. Hello? No, I need your help. You have to come get me. Ketika Sienna dalam perjalanan pulang yang diantar oleh Brooke dan pacarnya, tiba-tiba Sienna mendapat panggilan telepon dari Jonathan di tengah obrolannya dengan Brooke. I mean, really? What do you mean? Where are you? What's wrong? I'm at the old carnival. Okay, calm down. I'll come get you. Really, my phone is dying. Apa Mimin bilang? Tipu daya setan itu nyata. Ternyata yang menelpon itu bukanlah Jonathan, melainkan si bocil kematian yang menirukan suara Jonathan dengan meminta Sienna untuk menjemputnya ke suatu lokasi arena karnaval dengan dalih kalau ia baru saja ditinggalkan oleh teman-temannya. Mendengar hal itu, Sienna meminta Brooke mengantarnya untuk menjemput adiknya. Well, where is it? Setibanya Sienna di lokasi, ia tidak mendapati Jonathan di tempat itu. Karena handphone Jonathan tidak merespon, Sienna keluar dari mobil dan mencari adiknya tersebut. Sienna! She's crazy. Jonathan! What is that? Pick me up. Weird. Mumpung ditinggal berdua, Brooke dan pacarnya memanfaatkan situasi tersebut untuk sharing jigong. Sebelum melanjutkan aktivitas yang dilaknat Tuhan, pacarnya Brooke pergi keluar karena kebelet pipis. Onde-mande, ngilu. Cacing berurat pacar si Brooke dihitan dadakan sampai putus oleh si badut yang datang entah dari mana. Biar film lebih tambah menegangkan, tiba-tiba mobil tidak bisa hidup sesuai arahan sutradara. Lalu Brooke ditarik keluar oleh si badut setelah kaca mobil dipecahkan. Brooke yang berlari tertatih-tatih karena paha mulusnya sobek karena pecahan kaca mobil. Ia malah berlari ke dalam bangunan karnaval. Setibanya Brooke di sebuah lorong di dalam bangunan karnaval, ia mencoba berteriak memanggil nama Sienna, berharap Sienna bisa menemukan dirinya. Alih-alih mencari jalan keluar, Brooke terjatuh tepat di sebuah toilet yang kumuh dan dipenuhi bercak cairan merah. Akankah Brooke mengalami nasib seperti korban lainnya? Stay back. No, please, stop! No, please don't! Sungguh malang nasibmu, Brooke. Brooke dihabisi secara brutal oleh badut kopet. Dengan menyiramkan air keras ke wajah Brooke, badut kopet ini juga menghajar Brooke dengan palu modifan. Lalu, setelah Brooke meninggoy, dengan hasrat kanibalnya, badut kopet memakan jantung wanita malang ini. Betapa terkejut dan histerisnya Sienna ketika melihat jasad temannya yang sudah acak-acakan. Dan tepat di hadapan Sienna, si badut kopet tiba-tiba muncul dengan gestur sumringah sambil dadah-dadah di hadapannya. Jonathan! Jonathan, run! Setelah berhasil mengejar Sienna sampai pingsan, badut kopet mengalihkan buruannya kepada Jonathan. Akhirnya Jonathan pun tertangkap. Bak penjajah si rewel, badut kopet menyiksa Jonathan dengan sebuah pisau bedah. Di lain sisi, Sienna yang sudah siuman mencoba bangkit dengan meraih palu modifan milik si badut kopet.
Sienna berhasil mengajar badut Kopet ketika badut jelmaan iblis ini sedang lengah. Walaupun si badut berhasil melukai perut Sienna dengan brutal, Sienna kembali membalas dengan menghajar batok kelapa si badut. Dan dengan sigap, Sienna segera membawa lari Jonathan. This way. Sienna. Ketika Sienna dan Jonathan mencari jalan keluar, mereka terhenti karena luka yang dialami Sienna. Lalu Jonathan mengatakan, makhluk jeman jurik itu sengaja menyekapnya sebagai umpan untuk menjebak Sienna. Setelah obrolan singkat, mereka kembali mencari jalan keluar. Dan untuk berjaga-jaga, Sienna membawa sebilah pipa besi. Setibanya mereka di ruangan yang mirip sebuah altar, Sienna meminta Jonathan untuk menunggu di ruangan tersebut. Sedangkan ia mencoba mencari jalan keluar yang aman. Entah bagaimana caranya si Kopet Dajjal ini yang tiba-tiba saja sudah ada di sana. Dengan sigap, si badut membanting Jonathan lalu menghajarnya dengan cambuk cemeti Amara Sulim milik Sumbara. Mendengar teriakan Jonathan, Sienna segera berlari menolong adiknya tersebut dan kembali adu mekanik dengan badut Kopet. Betapa kuatnya si badut Kopet. Sienna yang hanya seorang cewek bertubuh bulan menjadi bulan-bulanan dihajar si badut. Melihat Sienna yang meringis kesakitan setelah di smackdown, badut Kopet beralih merajam Jonathan kembali. Entah kerasukan kodam jenis apa, Sienna yang dicambuk secara brutal oleh badut Kopet tiba-tiba saja mendapatkan energi chi besar dan balik melawan si badut. Mengira si Kopet sudah mokat, Sienna kembali lengah. Untung masih ada Jonathan. Setelah merebut mini shotgun si badut, Jonathan membedel si badut. Lalu Jonathan coba menyadarkan Sienna yang sedang pingsan. Baby. Mom. You're safe. Mom. Everything's gonna be okay. Sienna, get away from her. That's not mommy. Ketika Sienna hampir larut dalam halusinasi karena tipu daya sang badut, Jonathan berteriak mencoba menyadarkan Sienna. Seketika itu, Sienna langsung sadar dan menangis sesegukan. Akan tetapi, loh kok Jonathan hilang? Setelah berhasil menemukan adiknya yang dalam kondisi pingsan, Sienna langsung menyerang badut Kopet dengan sisa-sisa tenaganya. Merasa pukulan Sienna bak bocil yang lagi ngereok minta jajan, badut Kopet menjekiknya dan melemparkan Sienna ke sebuah lubang yang terhubung ke lantai bawah. Mules! Sienna yang baru saja bangkit ditusuk perutnya oleh si badut yang tiba-tiba muncul dengan pedang peninggalan ayahnya. Lalu Sienna pun terjatuh ke dalam lubang yang menghubungkan ke sebuah dimensi ilusi. Di dalam dimensi ilusi, Sienna terjatuh tepat di sebuah kotak kaca yang dipenuhi air dan kondisi kaki terikat. Dan di hadapannya tampak sekumpulan orang-orang seperti yang ada di dalam mimpinya. Tak berapa lama kemudian, ia pun kembali pingsan. Kembali kepada Jonathan, ia yang sedang pingsan terbangun karena tangannya dicemili badut Kopet. Menyadari hal itu, Jonathan meronta-ronta sambil berteriak memanggil kakaknya. Bersamaan dengan itu,
Pedang peninggalan ayah Sienna memancarkan cahaya yang memberikan Sienna kekuatan dan menyembuhkan luka tusuk di perutnya dengan cepat. Saat situasi genting yang dihadapi Jonathan, Sienna muncul di waktu yang tepat. Ya, pada akhirnya Sienna mampu menghabisi badut Kopet yang selama ini sudah menebar teror dan aksi sadis di tengah masyarakat. Namun, tak berapa lama kemudian, muncullah si bocil kematian. Melihat badut Kopet yang sudah tewas, ia menatap Sienna dengan penuh amarah. Sambil memegang kelapa si badut, bocil kematian tiba-tiba terlihat cengengesan bahagia. Lalu, ia pun pergi meninggalkan Sienna dan Jonathan. Rencana apakah yang akan dilakukan si bocil dengan membawa kelapa si badut? Lalu scene beralih di sebuah bangunan tempatnya orang-orang kurang waras dan terdapat 2 orang perawat piket yang sedang berjaga. Lalu salah seorang dari mereka, ya, si perawat wanita yang ketika ingin mengecek keadaan pasien, tiba-tiba langkahnya terhenti di sebuah lorong karena ia mendengar suara aneh di salah satu ruangan pasien. Oh my god! Betapa terkejutnya perawat ini ketika ia melihat pasien di ruangan tersebut telah melahirkan kepala orok. Rupanya, pasien yang telah melahirkan tersebut adalah Victoria. Yang entah bagaimana caranya Victoria bisa taekdung instan dan melahirkan kelapa si badut Kopet. Apakah badut jelmaan iblis ini bangkit kembali? Dan pembahasan film Terrifier 2 pun selesai. Gimana ngelayers? Seru kan pembahasan film kali ini? Mimin saranin buat ngelayers tidak nonton film ini sambil makan. Karena di film Terrifier ini sangat mengeksploitasi adegan pembantaian secara vulgar. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jauhi dugem dan minuman beralkohol. Apalagi buat para cewek nan tobrut, sekel, dan pulen kalau kalian gak mau dibungkus oleh para pemilik cacing berurat. Rating IMDb film ini adalah 6.0 dan menurut Mimin sendiri sangat cocok diberi 7.5. Cukup sekian pembahasan film ini. Silahkan tinggalkan kritik dan saran ngelayers di kolom komentar. Sekali lagi untuk subrek, like, and share channel ini agar Mimin bisa tambah semangat, senantiasa dan makmur. Dan tunggu video menarik lainnya dari Diota Film. Dah.